Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 601. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Dosen Bakampu Dr. Ucu Darussalam STMT. Dalam UAS kali ini saya akan meriset paper yang berteorikan tentang Web3, Web 3.0. Riset paper dari jurnal yang berjudul Evolusi Penggunaan Teknologi Web 3.0 Semantic Web. Himbauan Universitas Raharja, Trinugi Wiraharjanti, Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT, Ruli Supriyati, Universitas Raharja, dan Hari Setiani, Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT. Berikut di bawahnya ada link jurnalnya atau referensinya yang saya pakai dalam kesempatan kali ini. Web3 adalah generasi ketiga dari teknologi web yang bertujuan untuk menciptakan internet yang lebih terdesentralisasi, aman, dan cerdas. Web3 memanfaatkan teknologi blockchain, kontrak pintar, dan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas data mereka dan memungkinkan interaksi tanpa perantara. Selanjutnya, latar belakang dari judul paper yang saya pelajari. Latar belakang dari jurnal ini berfokus pada evolusi teknologi web dari web 1.0 ke web 3.0 yang dikenal dengan semantic web. Web 1.0 ditandai dengan halaman statis yang hanya menyediakan informasi satu arah. Sementara web 2.0 memperkenalkan interaksi dan partisipasi pengguna. Dengan munculnya web 3.0, tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan komputer memahami dan memproses informasi yang lebih baik melalui penggunaan metadata dan teknologi seperti RDF atau Resource Description Framework, RTL, dan web ontologi. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya ontologi dalam membangun basis pengetahuan yang memungkinkan mesin untuk belajar dan memahami data dengan menggunakan RDF untuk mendeskripsikan metadata dalam bentuk Tribe Plus serta SparkQL untuk mengambil informasi dari graf RDF. Semantic Web berupaya meningkatkan integrasi dan pertukaran data. Selain itu, jurnal ini memberikan contoh aplikasi nyata dari teknologi semantic web, seperti sistem informasi, penerbangan, dan penggunaan Linked Open Data oleh BBC untuk meningkatkan manajemen konten dan pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, latar belakang jurnal ini menekankan kompleksitas dan keuntungan dari semantic web dibandingkan dengan generasi web sebelumnya, terutama dalam hal pengelolaan dan pengambilan data menggunakan ontologi RDF. Selanjutnya, yaitu jelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper ini. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu umum dan khusus. Permasalahan umumnya. Secara umum, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan penerapan teknologi semantik web dalam pengelolaan dan pencarian informasi di internet. Meskipun teknologi ini menaruhkan potensi yang besar untuk meningkatkan akurasi dan relevan informasi, banyak penggunaan dan pengembangan yang belum sepenuhnya memanfaatkan fitur-fitur yang ada, seperti RDF, Sparkle, dan ontologi. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam integrasi dan pertukaran data antar sistem, serta mengurangi efisiensi pencarian informasi. Kemudian, permasalahan khususnya. Secara khusus, jurnal ini menyoroti beberapa isu, antara lain, pertama, kurangnya penjelasan tentang ontologi. Belum ada penjelasan yang memadai mengenai proses pembentukan ontologi dalam aplikasi yang berkaitan dengan pencarian informasi, seperti informasi tiket pesawat terbang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memahami bagaimana ontologi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan hasil pencarian.
Yang kedua, keterbatasan dalam implementasi. Penelitian ini sebelumnya memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teknologi semantik web, terutama RDF dan Sparkle, dalam diterapkan secara efektif dalam konteks pencarian informasi. Ini menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik dalam penggunaan teknologi ini. Yang ketiga, kompleksitas penggunaan. Penggunaan teknologi semantik web dianggap sebagai kompleks dibanding dengan generasi web sebelumnya, yang dapat menjadi penghalang bagi pengembang dan pengguna untuk mengadopsi teknologi ini secara luas. Dengan memahami permasalahan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan solusi dan pengembangan lebih baik dalam penerapan ontologi teknologi semantik web dalam pencarian informasi tiket pesawat terbang. Selanjutnya, yaitu jelaskan tujuan atau outcome dari capaian dengan metode yang diusulkan di dalam paper ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan model semantik web yang dapat meningkatkan akurasi pencarian informasi tiket pesawat terbang. Dengan menggunakan ontologi dan teknologi seperti RDF dan Sparkle, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan akurasi pencarian, mengimplementasikan model semantik web yang dapat memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan akurat bagi pengguna yang mencari informasi tiket pesawat terbang. Kedua, menyediakan penjelasan tentang ontologi, memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai proses pembentukan ontologi dalam konteks pencarian informasi, sehingga pengguna dan pengembang dapat memahami cara kerja dan manfaat dari ontologi dalam aplikasi yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, mengatasi keterbatasan implementasi, mengisi kesenjangan antara teori dan praktik dalam penggunaan teknologi semantik web, dengan memberikan panduan yang lebih konkret tentang bagaimana RDF dan Sparkle dapat diterapkan dalam pencarian informasi. Keempat, meningkatkan integrasi data. Meningkatkan kemampuan integrasi data dan pertukaran data antar sistem, memanfaatkan linked data sebagai informasi dapat diakses dan dikelola lebih efisien. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan aplikasi pencarian informasi yang lebih cerdas, efisien dalam konteks tiket pesawat terbang. Kemudian, jelaskan state of the art atau landasan metode-metode existing yang terkait dengan penyelesaian masalah. State of the art dalam konteks penerapan teknologi semantik web ontologi untuk pencarian informasi, khususnya tiket pesawat terbang, mencakup beberapa metode teknologi yang telah ada sebelumnya. Berikut adalah beberapa metode yang relevan. Pertama yaitu RDF atau Resource Description Framework. RDF adalah standar untuk mendeskripsikan data dalam bentuk tree plus subjek, predikat, objek, yang memungkinkan representasi informasi yang terstruktur dan terhubung. Ini memfasilitasi integrasi data dari berbagai sumber dan memungkinkan mesin untuk memahami hubungan antar data. Kemudian Sparkle adalah bahasa query yang digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data yang disimpan dalam format RDF. Dengan Sparkle, pengguna dapat melakukan pencarian yang kompleks dan spesifik terhadap data yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisien pencarian informasi. Ketiga, ontologi. Ontologi digunakan untuk mendefinisikan konsep dan hubungan dalam domain tertentu, seperti tiket pesawat terbang. Dengan membangun ontologi yang sesuai, sistem dapat memahami konteks dan makna dari data yang dicari, sehingga meningkatkan relasi hasil pencarian. Keempat, linked data. Metode ini berfokus pada penggunaan URI untuk mengidentifikasi data dan memungkinkan data tersebut terhubung satu sama lain. Linked data memungkinkan pengambilan informasi dari berbagai sumber secara efisien, yang sangat berguna dalam konteks pencarian informasi yang terdistribusi. Kelima, sistem rekomendasi berbasis semantik web.
Beberapa penelitian telah mengembangkan sistem rekomendasi yang memanfaatkan teknologi semantik web untuk memberikan saran yang lebih relevan kepada pengguna. Berdasarkan data terintegrasi, ini menunjukkan potensi penggunaan ontologi dalam meningkatkan pengalaman pengguna dalam pencarian informasi. Dengan memanfaatkan metode-metode ini, penelitian yang ada bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pencarian informasi tiket pesawat terbang dan meningkatkan akurasi serta relevansi hasil pencarian. Selanjutnya, jelaskan keuntungan dari metode yang diusulkan dalam paper atau problem solving. Keunggulan metode yang diusulkan dalam jurnal ini menyelesaikan masalah pencarian informasi tiket pesawat terbang, meliputi pertama, akurasi pencarian yang lebih tinggi. Dengan menggunakan model semantik web dapat mengintegrasikan RDF dan Sparkle. Sistem dapat memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan akurat. Hal ini, teknologi ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap konteks dan hubungan antar data. Kedua, meningkatkan pemahaman ontologi. Metode ini memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai proses pembentukan ontologi, sehingga pengguna dan pengembang dapat memahami cara kerja dan manfaat dari ontologi dalam aplikasi pencari informasi. Hal ini membantu dan mengurangi kebingungan dan meningkatkan adopsi teknologi. Ketiga, integrasi data yang efisien. Dengan memanfaatkan linked data, metode ini meningkatkan kemampuan integrasi dan pertukaran data antar sistem, memungkinkan informasi dari berbagai sumber dapat diakses dan dikelola dengan lebih efisien, yang sangat penting dalam konteks pencarian informasi yang terdistribusi. Keempat, pengurangan kompleksitas penggunaan. Meskipun teknologi semantik web dianggap kompleks, pendekatan yang diusulkan berfokus pada memberikan panduan praktis dan implementasi yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah diadopsi oleh pengembang dan pengguna. 5. Rekomendasi yang lebih relevan. Dengan memanfaatkan teknologi rekomendasi berbasis semantik web, metode ini dapat memberikan saran yang lebih relevan kepada pengguna berdasarkan data yang terintegrasi, meningkatkan pengalaman pengguna dalam pencarian informasi. Dengan keuntungan-keuntungan ini, metode yang diusulkan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam pencarian informasi tiket pesawat terbang. Kemudian, 6. Jelaskan cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Algoritmanya, yang pertama, pengumpulan data, yaitu pengumpulan data tiket pesawat dari berbagai sumber, seperti API, database, dan lain-lain. Format data ke dalam struktur RDF. Yang kedua, pembangunan ontologi. Definisikan ontologi yang mencakup konsep-konsep penting dalam domain tiket pesawat. Misalnya, penerbangan, maskapai, harga, waktu, dan lain-lain. Gunakan Web Ontology Language atau OWL untuk mendeskripsikan hubungan antar konsep. Ketiga, integrasikan data. Gunakan linked data untuk menghubungkan data dari berbagai sumber. Kemudian pastikan setiap entitas memberikan URI yang unik untuk diidentifikasi. Kemudian keempat, penyimpanan data. Simpan data yang telah terstruktur dalam Triple Store yang mendukung Sparkle. Kelima, pencarian informasi, yaitu terima query pencarian dari pengguna, kemudian gunakan Sparkle untuk mengeksekusi query terhadap data yang tersimpan, kemudian ambil hasil pencarian yang relevan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Keenam, pengambilan hasil. Format hasil pencarian dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna, kemudian tampilkan hasil pencarian di antarmuka pengguna atau user interface-nya. Nih, berikut adalah gambar daripada model cara kerja Sparkle dalam semantik web. Bentuk diagram algoritmanya. Berikut adalah penjelasan mengenai cara kerja atau implementasi metode yang diusulkan dalam bentuk algoritma dan diagram sistem untuk menyelesaikan masalah pencarian informasi tiket pesawat terbang. Yang pertama yaitu penggunanya, memasukkan query atau pencarian. Kemudian query pencarian memproses pengambilan input dari pengguna. Kemudian Sparker query
menggunakan SQL Query untuk mencari data dalam Triple Store. Triple Store menyimpan data dalam format RDF yang terstruktur. Kemudian hasil pencarian mengambil hasil dari Triple Store berdasarkan query. Kemudian antarmuka pengguna menampilkan hasil pencarian kepada pengguna dengan cara yang mudah dipahami. Dengan mengikuti algoritma dan diagram seperti ini, metode yang diusulkan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi pencarian informasi tiket pesawat terbang. Kemudian, jelaskan hasil implementasi metode usulan dalam bentuk luaran seperti grafik atau tabel atau hasil simulasi atau hasil pengukuran disajikan dalam paper. Hasil dari implementasi metode yang diusulkan dalam jurnal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi dan relevansi pencarian informasi tiket pesawat terbang. Berikut adalah beberapa luaran sistem yang disajikan dalam paper. Pertama yaitu grafik akurasi pencarian. Grafik yang menunjukkan perbandingan akurasi pencarian sebelum dan setelah penerapan metode semantik web. Hasil menunjukkan peningkatan akurasi pencapaian hingga 30% setelah implementasi. Kemudian kedua, tabel hasil pencarian. Tabel yang merangkum hasil pencarian berdasarkan kriteria, misalnya harga waktu, penerbangan, dan maskapai. Tabel ini menunjukkan bahwa pengguna lebih puas dengan hasil yang diperoleh setelah penggunaan sistem berbasis semantik web dibandingkan dengan sistem tradisional. Kemudian ketiga, hasil simulasi. Simulasi yang menunjukkan waktu respons sistem dalam memberikan hasil pencarian. Setelah implementasi, waktu respon berkurang secara signifikan, dengan rata-rata respon menjadi lebih kurang dari 2 detik dibandingkan dengan lebih dari 5 detik pada sistem sebelumnya. Keempat, pengukuran pengalaman pengguna. Survei yang dilakukan terhadap pengguna menggunakan bahwa 85% pengguna merasa lebih mudah menemukan informasi yang relevan dengan menggunakan sistem baru dibandingkan dengan sistem lama. Kemudian hasil-hasil menunjukkan bahwa metode yang diusulkan tidak hanya meningkatkan akurasi pencarian, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dalam mencari informasi tiket pesawat terbang. Kemudian yang ke-8, jelaskan hasil analisa yang diperoleh dengan kaitannya dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Berikut hasil analisis yang diperoleh dari implementasi metode yang diusulkan menunjukkan beberapa parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Antara lain yang pertama, akurasi pencarian. Peningkatan akurasi pencarian informasi tiket pesawat terbang sebesar 30% setelah penerapan metode semantik web ini, menunjukkan bahwa sistem baru lebih efektif dan memberikan hasil yang relevan dibanding sistem sebelumnya. Kemudian waktu respon. Rata-rata respon sistem memberikan waktu lebih berkurang dari 2 detik dibandingkan dengan lebih dari 5 detik pada sistem yang lama. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan query dan pengambilan data. Kemudian tingkat kepuasan pengguna. Survei menunjukkan bahwa 85% pengguna merasa lebih mudah dan relevan dengan sistem baru ini. Kemudian yang keempat, relevansi hasil pencarian. Tabel hasil pencarian menunjukkan bahwa pengguna lebih puas dengan hasil yang diperoleh setelah sistem diganti menjadi sistem semantik web. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi metode yang diusulkan berhasil meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam pencarian informasi tiket pesawat terbang, yang sebelumnya merupakan indikator keberhasilan yang signifikan. Kemudian, yang ke-9, jelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan akurasi pencarian. Implementasi metode semantik web berhasil meningkatkan akurasi pencarian informasi tiket pesawat terbang hingga 30%. Kemudian, kedua, efisiensi waktu respon. Rata-rata waktu respon lebih baik dan berkurang menjadi 2 detik, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan query dan pengambilan data. Kemudian, yang ketiga, tingkat kepuasan pengguna yang tinggi.
Survei yang menunjukkan bahwa 85% merasa lebih puas dengan informasi yang relevan dengan menggunakan sistem baru, mencerminkan peningkatan pengalaman pengguna dan kepuasan terhadap hasil pencarian. Keempat, relevansi hasil pencarian yang meningkat. Penggunaan teknologi semantik web mengembangkan ontologi memungkinkan sistem untuk memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan deskriptif, yang sangat penting dalam konteks informasi. Secara keseluruhan, penerapan metode yang diusulkan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam pencarian informasi tiket pesawat terbang dengan menggunakan sistem Web3 ini. Ke-10, ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper. Berikut ada 5 metode usulan yang dapat saya tawarkan atau mungkin dapat dikembangkan. Berikut adalah beberapa ide untuk mengembangkan metode usulan dalam paper terkait penerapan semantik web untuk pencarian informasi tiket pesawat terbang. Yang pertama yaitu integrasi dengan teknologi machine learning. Penggabungan metode semantik web dengan algoritma machine learning untuk meningkatkan personalisasi hasil pencarian dengan menganalisis data pengguna yang lebih dan preferensi mereka. Sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan akurat berdasarkan pola pencarian sebelumnya. Kedua, pengembangan aplikasi mobile. Penerapan metode yang diusulkan dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan memesan tiket pesawat. Ini juga dapat memanfaatkan teknologi geolokasi untuk memberikan informasi tentang penerbangan terdekat dan penawaran khusus berdasarkan lokasi pengguna. Tiga, penerapan dalam domain lain. Mengadaptasi metode ini untuk digunakan dalam pencarian informasi di domain lain, seperti pencarian hotel, rental mobil, atau layanan perjalanan lainnya. Dengan memodifikasi ontologi yang ada, sistem dapat memberikan hasil pencarian yang relevan di berbagai konteks industri pariwisata. Keempat, pengembangan antarmuka pengguna yang interaktif. Diciptakan user interface yang lebih interaktif dan intuitif dengan menggunakan teknologi visualisasi data. Dapat membantu pengguna memahami informasi yang kompleks dengan lebih baik dan membuatkan keputusan yang lebih cepat dalam memilih penerbangannya. Kelima, yang terakhir, kolaborasi dengan penyedia layanan penerbangan. Bekerja sama dengan maskapai penerbangan atau penyedia jasa layanan untuk mengintegrasikan data mereka ke dalam sistem. Hal ini dapat meningkatkan akurasi dan kelengkapan informasi yang tersedia bagi pengguna, serta memberikan penawaran yang lebih baik. Dengan menerapkan ide-ide ini, metode yang diusulkan dapat lebih ditingkatkan dan diperluas, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna dalam pencarian informasi tiket pesawat terbang dan layanan terkait lainnya. Demikian hasil presentasi UAS mata kuliah metode penelitian. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.